Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Wa kana li Quraisyin manasiba. Kanat li berarti sudah ada khobarnya. Wa kana li Quraisyin manasibu ukhra siwa ma dzakarna wa za'u Wazza'uha fima bainahum. Dan Quraisy memiliki kedudukan atau posisi-posisi lain, posisi lain selain yang sudah kita sebutkan. Yang kita sebutkan nadarun nadwa, liwa, qiyadah, hijabah, sikayatul had, rifadah. Yang 6 ini, selain dari yang 6 ini, mereka memiliki posisi-posisi dan peran-peran lain yang mereka wazza'u, yang mereka bagi-bagikan sesama mereka, di antara mereka. Wazza'a yuwazi'u qasama yuqasimu. Wa kunu wa kawanu. Biasa itu, orang pura-pura aja itu. Itu pura-pura itu. Orang tak punya persiapan memang seperti itu. Nanti ketika mati pun la ilaha illallah. Karena tak ada persiapan. Biasanya begitu. Kalau muhadharah tuh itu berarti tak ada persiapan. Sebelum ini tidak ada aham-ahamnya kan. Dari tadi diam senyap, tak ada aham-aham, sekarang ada aham-ahamnya. Wa kawwanu biha duwailatan menjadi maf'ul bi dari kawanu. Mereka membuat kawana yukawinu, bukan kawin. Kawana yukawinu, membuat dengan manasib tersebut, dengan posisi-posisi tersebut, mereka membuat negara kecil. Duwailah, daulah, isim tasghirnya, duwailah, fu'ail. Fudail, ada dari fadil, jadi fudail. Duel. Saiful, Suwaif. Kalau kecil, Saiful, Suwaif. Ya. Swab. Terus bal bita'birin Asoh. Bal bita'birin asoha shibha duwailatin demokratiyah, demokrasi intinya, ini susah kali. Democration, demokrat. Seperti bahkan dengan bahasa yang lebih sahih, yang lebih benar, yang lebih jelas, bukan negara kecil, tapi seperti negara kecil demokrasi. Demokrat, oh demokrat enggak? Demokrasi tahu? Apa? Hah? Antum di sini apa negaranya? Haluan negaranya apa? Demokrasi kan? Apa demokrasi? Apa? Loh, ini saya tahu dasar ini. Apa itu demokrasi? Diambil dari kata demos dengan kratos. Artinya kekuasaan itu ada pada rakyat, orang banyak, tergantung orang banyak. Itu namanya demokrasi. Ya, kalau orang banyak katakan benar, berarti benar. Kalau orang banyak katakan salah, berarti salah. Nah, kita ini demokrasi sebenarnya berbeda dengan syariah, bertentangan dengan syariah. Sistem pemerintahan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan pendapat rakyat. Itu namanya demokrasi.
Ya, lanjut. Wa kanat laha. وكانت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه في عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها وهكا لوحة من تلك المناصب الإيسار أي تولية Enggak. Wa kanat laha minad dawair wat tashkilat al hukumiyati ma yushbihu, dan Quraisy itu memiliki bentuk dan corak pemerintahan yang seperti ada pada era kita sekarang ini, pada masa kita sekarang ini, seperti dawairo, menjadi maf'ul bi dari yushbihu, menyerupai seperti bentuk parlemen. Sini sebut parliman. Di Malaysia parliman. Parlemen. Seperti bentuk parlemen. Wa majalisaha dan majelis-majelis parlemen. Wa haka lauhatan min tilkal manasib, dan berikut ini sekilas mengenai posisi-posisi tersebut, sebahagian dari posisi-posisi tadi. Pertama al-isar. Lanjut ke siapa namanya? Hah? Fadil. Abangnya Fudel. Ya. Fadil. Tulul. Qidah. Tauliyah, kedah. Apa pula ini kan? Bahasa Melayu. Yang pertama isar, namanya, nama perannya, nama kedudukannya, tugasannya isar. Isar itu dari kata maisir maksudnya, yaitu kekuasaan atau keleluasaan untuk mengatur qidahil asnam. Qidah itu artinya asalnya qidhun, anak panah, batang-batang panah tuh. Qidahil asnam, ataupun juga boleh bejana-bejana yang diletakkan di depan berhala itu, untuk lil istiqsam, untuk mengundi nasib atau mengundi suatu undian. Jadi tanya berhala tak boleh bicara. Apa kata Nabi Ibrahim itu? Tanya aja sama bal fa'alahu kabiruhum in kanu yantikun. Kalau mereka boleh, tapi kita boleh bicara. Jadi cara kita cara orang mereka itu kan cara mereka berkomunikasi dengan asnam untuk bertanya tentang sesuatu itu diletakkan kodah-kodah, bejana-bejana dengan ada batang-batang panah. Nah, itu untuk mereka mengundi nasib mereka. Entah bagaimana caranya, mungkin diletakkan bawahnya ada warna merah atau warna apa. Berarti kalau dia dapat warna merah berarti bagus apa yang ditanyakan. Mungkin seperti itu kurang lebih. Ya intinya seperti mengundi nasib. Mengundi apa sih ini? Mengundi juga, mengundi nasib, istiqsam. Wa kana dzalika fi Bani Jumah, itu al-isar ini, dzalika itu isar. Tugas isar ini untuk menjaga kodah-kodah itu, qidah tersebut itu kepada Bani Jumah al-Jumahi sebutnya. Tanian Qurubat. Alati kanat tuhda, dihadiahkan. Murafaat isi masdar mim.
Yang kedua adalah penyekatan harta atau penyimpanan harta. Harta dari mana? Yaitu tanzim, pengaturan atau pengkemasan harta-harta kurubat, persembahan. Kita sebut sini, kalau di Indonesia sebut sesajen. Apa sesajen? Persembahan kepada Tuhan-Tuhan itu. Nah, itu kurubat, persembahan kepada persembahan kepada berhala-berhala itu, dan nazar-nazar orang Arab yang dihadiahkan kepada berhala-berhala. Begitu pula juga mengenai pemecahan suatu penyelesaian perselisihan, faslul khusumat, penyelesaian perselisihan serta laporan-laporan murafaat, saling pengaduan-pengaduan, itu diserahkan kepada Bani Saham. Terus musyawarah, keputusan musyawarah mengenai undang-undang, itu diserahkan kepada Bani Asad. Terus diati. Nah, ini tim Hizbah, ini Al-Ashnaq namanya. Itu mengatur denda-denda atau pampasan-pampasan serta denda-denda. Dan itu diserahkan kepada Bani Taim At-Taimi. Terus siapa lagi? Tahfaqul 8 tadi? Lagi satu siapa tadi? Siapa namanya entah? Sayuti, silakan Sayuti. Qaumiyi. Nah, iqab yang dimaksud adalah membawa panji kaum, yang menjaga bendera, yang menjaga panji. Itu diserahkan kepada Bani Umayyah karena dia simbol kekuatan, simbol kekuasaan. Membawa, ya dia yang membawa. Terus 6 sadisan kubah. Ini sebutannya zaman dahulu ya, kubah itu muaskar. Kenapa lambat? Cari tandas. Ya. Ya, pengurusan, tanzim, pengorganisasian tentara, muaskar, serta begitu pula juga dengan kepemimpinan pasukan berkuda. Apa kita sebut? Artileri, pasukan berkuda. Dan itu diserahkan pada Bani Makhzum, Al-Makhzumiyin. 7. Safaroh atau sifaroh, delegasi, perwakilan untuk pergi ke delegasi, itu artinya perwakilan. Kalau kita sebut dengan apa? Kedutaan, ya, duta. Sifaroh, ambassador ya, embassy, ambassador. Ya. Terus siapa lagi selain ente? Si Khairun Nas. Itu sudah mengenai kepemimpinan mereka dan tugas-tugasnya, gambaran pemerintahan dari zaman Sayyidina Qusay. Terus Fisari'i lagi. Tuh kan, ini aja tak boleh baca pula, huruf lagi Narjon. Fisairil Arab innalillahi wa rajiun, taubat ente. Al-hukum, keputusan atau pemerintahan pada se-Arab-Arab lainnya. Kalau tadi kan di Quraisy, di Mekah, pada pemerintahan pada di negeri, di
bangsa-bangsa Arab lainnya atau suku-suku Arab lainnya. Qad taqdimu lagi. Kalau qad itu ya fi'il madhi biasanya. Berarti kalau takdim itu isim. Bagaimana agar boleh menjadi fi'il madhi? Takdimu itu tidak ada. Wazan apa takdimu fi'il madhi? Taqaddamu ada. Coba tasrif dari wazan apa itu? Fi'il madhinya. Kalau ada ta depannya, fi'il madhi itu berarti apa? Kalau depannya ada ta-nya, ada 3 huruf setelahnya. Bukan. Ini diminta fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Hah? Iya, taqaddama. Ini Nas perlu ini lagi nih, melatih nahwu sharafnya lagi ya. Nanti ya Nas ya. Cari siapa abang kelasnya, adik kelas juga boleh juga untuk mengulang kembali, melatih kembali nahwu sharafnya. Paham Nas? Jelas ya? Terus qad taqaddama. Nah, dzakar kan? Pasti. Dzukira lagi kan. Taqaddama itu perlu fi'il atau isim? Fi'il apa isim? Fi'il apa? Fi'il apa ini? Taqaddama. Itu fi'il isim aja nggak tahu gimana itu. Hah? Madhi apa? Maklum majhul. Maklum, setiap fi'il maklum wajib ada. Setiap fi'il maklum wajib ada. Nggak tahu, Nas? Setiap fi'il maklum wajib ada apa, tak tahu? Masya Allah. Nanti Nas perlu diulang ya Nas ya. Nahwu sharaf ya Nas ya. Qad taqaddama dzikru hijratil qabailil qahtaniyati wal adnaniyati. Sebelumnya, nah gitu bahasanya. Sebelumnya telah disebutkan beberapa perpindahan suku-suku dari Bani Qahtan maupun dari Bani Adnan. Wa annaha iqtasamatil biladul arabiyyatu fima bainaha. Dan hijrah-hijrah ini terbagi-bagi kepada wa annaha iktasamatil bilada, dan hijrah ini membuat terbagi-bagi negara-negara Arab sesama kabilah-kabilah tersebut. Famakana min hadhil gabaili bil qurbi minal hayrati kanat taba'an limalikil arabi bil hayrati. Maka kabilah yang dekat, yang bersinggah bertempat dekat dari Hayrah, kemarin ada daerah, maka kabilah itu mengikuti kepada raja Arab di Hayrah. Wa makana minha fi badiyati Syam, mana-mana dari kabilah yang berada di dusun, di pedalaman atau di kampung Syam, kanat taba'an lil Ghasasinah, maka dia kabilah itu mengikuti kepada kerajaan Alu Ghassan. Ghasasinah jamak dari Ghassan. Illa anna hadhihi tabaiyata kanat ismiyatan la fi'liyatan. Namun keikutsertaan mereka ini hanyalah nama, bukan realita. Bahasanya keren kali kan. Amma makana minha fil bawadi fi dakhilil jazirati, amma makana minha fil bawadi fil dakhilil jazirati fakanat hurratan mutlaqatan. Adapun kabilah-kabilah, suku-suku yang ada di dusun-dusun pedalaman di dalam jazirah Arab, di pedalaman-pedalaman, di gurun-gurun pasir, di gunung, di hutan-hutan, itu bebas, merdeka, mutlak.
Wal haqiqatu ya Amar Syarif. Amar apa tadi? Amar Syahir. Baca Amar Syahir. Yang kencang, yang kuat. Tak payah pakai ikhfa pula, li anfusiha, terada mat wajib pula, ru'asa. Ru'asa jamak dari rois, ru'asa, fudola, kuroma. Yasudunah. In the fact, wal haqiqah, sebenarnya suku-suku ini lebih memilih, mereka memilih untuk masyarakat mereka sendiri, mereka memilih pimpinan-pimpinan yang memimpin mereka sendiri. Jadi walaupun secara teritoris, secara wilayah mereka mengikut kepada kerajaan-kerajaan yang terdekat, tetapi secara kepemimpinan, ketokohan, mereka lebih memilih tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan dari bangsa atau suku mereka sendiri untuk memimpin mereka. Sada yasudu artinya memimpin. Kamu tulis makanya. Sayyid, siyadah, sada yasud. Kanat sudah ada qabilah, isimnya hiya, kembali ke qabilah. Tan. Bagi tanda. Kan salah baca tadi. Maksud Ana begitu nanti. Ana tengok, nanti kalau Ana bacakan, nanti diam aja kadang. Nah, maksudnya bagi. Baru tahu ente salah ente kan? Musaghara. Bagi. Nah, bacanya pun kan keliru, susah kan? Makanya jangan diam aja. Dan bahwasanya suku tersebut itu sebenarnya pemerintahan dalam bentuk kecil. Mini pemerintahan gitu. Mini kerajaan. Kerajaan mini, musagharah. Kayaniha, asasu isim, kayan isim, mudhof ilaih. Siyasiyi. Mana wahidah, wanya pendek panjang. Al-wahdata asabiyah. Ta naat dari al-wahdah. Asasu kayani hasiyasi al-wahdata al-asabiyata. Dan dasar eksistensi politiknya, apa tuh, kayan itu dari kaun maksudnya, sama. Dasar keberadaan. Tahu eksistensi tuh ente? Eksistensi tahu? Tak tahu lagi. Eksis tahu eksis? Hah?
Nah, kewujudan. Bahasa Inggris kan exist. Bahasa Inggris, nah, kewujudan, exist. Eksistensi kalau dijadikan masdar itu ya, masdar itu apa? Jadi exist itu kata sifat, adjektif. Jadikan noun itu jadi eksistensi gitu. Kalau dalam Indonesia gitu. Dan dasar eksistensi politiknya, politik kabilah itu adalah hanya politik itu dasarnya itu al-wahdatul asobiyah, al-wahdatul asobiyah. Jadi kalau mau dibaca al-wahdatu boleh, berarti asasu jadi mubtada. Mau dibaca al-wahdata boleh, berarti masuk ke kanat itu tadi khobarnya. Hanyalah persatuan ras. Wal manafi'al atau wal manafi'u boleh. Ini wanya atau ke wahdah. Wal manafi'ul mutabadilatu fi himayatil ardi wa daf'il udwani anha. Dan manfaat-manfaat yang saling diberikan, al manafi al mutabadilah, saling memberi manfaat dalam menjaga tanah dan melawan musuh dari tanah mereka. Ya, intinya politik mereka tuh tidak terlalu kuat dengan satu ikatan negara, tetapi politik mereka, kekuasaan mereka itu lebih disebabkan karena asobiyah. Karena kita dari suku yang sama, keturunan yang sama, keluarga yang sama, family yang sama. Kemudian ada ada simbiosis mutualism, saling memberi manfaat, yaitu berupa penjagaan tanah tempat mereka tinggal. Itu aja yang membuat mereka saling tunduk sesama mereka. Wa kana tafaquh 8 akhwat, mana akhwat 8? Tafaquh 8 akhwat. Ada tak? Angkat tangan. Nah, ya, kamu baca yang sebelah kanan dulu. Kamu lah. Ya. Tuh. Fi qaumihim ya. Ya. Derajat kedudukan pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah di kaum mereka itu sendiri seperti kedudukan raja-raja. Jadi dihormatinya, diikutinya, ditaatinya itu seperti raja-raja. Terus fisilmi wal harbi. Dan kabilah tersebut mengikuti terhadap pandangan atau pendapat tuannya, pimpinannya, baik di dalam berdamai maupun perang. Kalau pimpinannya kata kita berdamai aja lah, damai semuanya. Kalau pimpinan mereka kata kita akan melawan berperang, mereka akan perang. Tatakharu. Mereka tidak akan mundur sedikit pun. Li diktaturin qawiyin. Dan lahu si Sayyid itu, pimpinan kabilah ini memiliki kekuasaan dan juga kekuasaan dan pengaruh. Salata istabadda itu artinya meluluh lantahkan maksudnya. Dia memiliki kekuasaan dan kekuatan dengan pendapatnya itu yang dimiliki oleh seorang diktator yang kuat. Diktator atau diktator?
yang memaksakan kehendak, itu namanya diktatur. Ba'dhum idza ghadiba, lanjut. Ghadiba. Nah, bahkan hatta ini lil ghayah ini. Bahkan sebahagian pimpinan-pimpinan itu apabila dia sudah marah, maka akan marah untuk membela dia ribuan dari pedang-pedang kaumnya, sukunya. Kalau dia udah marah, semuanya harus ikut marah. Mereka yang ribuan pasukan itu tidak perlu bertanya kenapa marah. Fima ghadiba, lima ghadiba, nggak perlu marah, nggak perlu tanya alasan marah kenapa. Tak tahu saya benci dengan dia, kamu juga harus benci. Dadah, sebelahnya. Ijlis Ammar. Hilal musona'ah, isim masdar. Min badlin nada wa ikramid dhaif wal karami wal hilmi wa idhari syaja'ati wa difa'i anil ghairah. Namun sayangnya illa anna itu bahasanya itu. Namun perselisihan dalam kepemimpinan antara anak-anak paman, anak-anak pakcik, itulah yang mengundang mereka untuk saling musonah, artinya saling berebut perhatian dengan manusia. Musona'ah binas tuh jadi saling tasonnu, saling berpura-pura untuk mengambil hati, apa kita sebut. Macam ada ketika kita mau memilih undian tuh apa? Memilih undi pemimpin, sebelumnya mereka buat apa tuh? Hah? Ya campaign gitu macam tuh lah lebih kurang. Pesto. Manifesto. Ya itu, manifesto. Musona'ah. Mereka buat apa namanya? Saling berlomba-lomba membuat mereka musona'ah binas, saling mencari perhatian manusia, perhatian masyarakat. Karena mereka mau jadi pemimpin. Biasa itu, manifesto tadi. Min berupa badlin nada, memberikan bantuan. Nada tuh apa? Bantuan asalnya. Kemudian wa ikramid dhaif, menjamu tamu, sifat lemah lembut, sifat dermawan, sifat sabar, memperlihatkan keberanian, memperlihat difa anil ghairah, apa namanya, membela sesama sukunya ketika ada yang diganggu, itu difa anil ghairah. Ghairah karena ghairah artinya cemburu. Difa anil ghairah maksudnya melawan karena cemburu, bukan cemburu apa? Ghairah asobiyah tadi itu. Jadi ketika ada di antara suku mereka yang diganggu, maka mereka berupaya memperlihatkan saya juga marah kamu diperlakukan seperti itu. Begitulah lebih kurang. Hatta sambung. Hatta yaksibu al-mahamida, ya, sampai mereka hingga mereka mengusahakan pujian-pujian di mata manusia. Qabilah fi dzalika zamani. Terutama syu'ara. Boleh kamu baca syu'ara ya boleh, syu'ara'u ya boleh, setelah la siyama itu boleh dua.
La siyama asyu'ara'a, boleh, asyu'ara'ul ladzina kanu lisanal qabilati fi dzalika zaman. Terlebih-lebih lagi para penyair yang dahulu mereka itu adalah juru bicara qabilah pada zaman itu. Hatta tasmu. Nah, fa'il dulu. An mustawal munafisina, sampai mereka akan tinggi derajat mereka, sampai akan tinggi sama yasmu. Sama yasmu sumuan. Itu artinya tinggi. Samawat itu artinya tinggi. Sampai tinggi derajat mereka daripada level orang-orang yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan kepemimpinan. Jadi yang akan jadi pimpinan itu yang paling tersohor, yang paling terkenal kebaikannya di mata masyarakat. Ini cara kepemimpinan di kabilah-kabilah itu. Udah cukup. Mana lagi? Tafakul 8. Nah, belakang. Ya, para pemimpin dan juga para tokoh ini yang memiliki hak-hak istimewa, hukuk khassah. Minal ghanimati al-mirba'a. Tapi wasofiyya ya. Betul itu. Wasofiyya wan nasyitata wal fudula. Maf'ul bi dari ya'khudun. Ya. Apa di antara hak istimewa para tokoh-tokoh ini? Jadi selain mereka punya kekuasaan, tentu punya istimewa. Hak istimewa mereka boleh mengambil dari ghanimah harta rampasan perang, al-mirba seperempat, as-sofi, an-nasyitah, al-fudul. Ini makna dari sofi yang dimaksud. Apa di situ? Ada? Seperempat, apa lagi? Bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembahagian. Pencerahan di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan. Sofia As-Sofiyah, harta rampasan yang dia pilih untuk diri sendiri, boleh juga. As-Sofiyah Sebelum ada pembahagian. As-Sofiyah, jarahan perang yang dipilih pemimpin dirinya. Ada di bawah ya? Oh, innalillahi wa ji'un tobat. As-Sofiyah makana yastafihi rais. Yaqtalu nafsi qabla al-qismah. Yang dipilih oleh diri sendiri, yang dipilih oleh pemimpin itu sendiri. An-nasyita ma'asabar raisu fi tariq qabla an yasila ila baidatil qaum. Nasyita, dia boleh mendapatkan yang dia dapati di tengah jalan sebelum sampai kepada kampung kaum yang dituju. Al-fudul itu juga diserahkan kepada pimpinan. Mafadula minal qisma mimma la tasyu qismatu ala adadil ghuzat, yaitu yang berlebih, harta yang berlebih yang tidak mungkin untuk dibagikan kepada jumlah pasukan, seperti onta, kuda, wa nahwihima. Intinya mereka dapat harta tambahan dari ghanimah itu, mereka sudah dapat seperempat dengan harta-harta lainnya. Yaqulu syair lakal mirba'u fina was-safaya wa hukmuka wan nasyitatu wal fudulu. Ini zaman dahulu, nih syair jahiliyah, syair Arab. Al-halatu siyasiyah. Lain ada? Tafakul 8. Ya, silakan. Ya enggak, udah itu sudah semuanya. Lambat. Wal mirba'u rubul ghanimah, Sofi udah Anda baca lah tadi. Al-halatu siyasiyah.
Keadaan politik. Hukam, jamak dari hakim. Hukama. Ya, setelah kita sebutkan, kita ceritakan tentang para pimpinan-pimpinan bangsa Arab, yajmulu bina jumlatan. Ya, baik kita jamula, jamilun bina maksudnya. Bagus kalau kita sekarang menyebutkan sekelumit. Sekelumit itu apa? Secara global, secara umum keadaan-keadaan politik mereka. Kondisi politik mereka. Yattadhiha, ittadhaha, yattadhihu, hatta yattadhiha wad'u, sampai jelas pembahasannya, keadaannya. Tan. Lil ajanibi halatuha halatu ha asiyasiyatu jadi naat fi tadhu'in. Adapun tiga kawasan yang berdampingan dengan orang non-Arab, itu yang dekat dengan Romawi, dekat dengan Persia, itu keadaan politik mereka berada di dalam ketundukan, kehinaan, wanhitatin, dan kemunduran, la mazida alaih, terus yang tidak ada pertambahan, tidak ada perkembangan. Fakot abid, abidin, au min mini pula, wamahku mina. Dan manusia, maksudnya orang-orang di sana itu ya antara menjadi tuan atau jadi hamba, antara menjadi pemerintah atau rakyat, mahkumin yang diperintah. Fasadah al-ajani kullul kana lahum kullul ghanamiha. Mereka memiliki sadah untuk para petinggi, para tokoh, apatah lagi dari kalangan non-Arab, ajnabi, maksudnya orang asing, orang non-Arab. Mereka memiliki semua hewan, semua kambing. Kullal gharmi, ya. Dan hamba sahaya bagi mereka itu, alaihim, untuk hamba sahaya wajib atas mereka semua denda, semua pajak, semua bayaran, ghurmi. Jadi yang wajib bayar, jadi maaf, kullul, bukan ghanami, salah baca, kullul ghunmi. Ghunmi itu artinya semua keuntungan. Semua yang menguntungkan itu untuk yang sayyid, sadah.
Untuk para tokoh mereka dapat semua keuntungan dan kemudahan hidup. Wal abidu, sedangkan untuk yang hamba alaihim kullul ghurmi. Bukan gharmi, ghurmi. Sedangkan yang hamba-hamba sahaya ini, rakyat jelata itu, bagi mereka semua keburukan, kesulitan-kesulitan mereka semua. Al-ghunmu bil-ghurmi. Itu kaidah fikih. Keuntungan kena ada kerugian, kena ada resiko. Wa bi'ibaratin awdhaha. Ada lagi tafakul 8? Ya, sana, Jung. Al-Duha. Mazra'atin. Turidu. Dengan bahasa yang lebih jelas, sesungguhnya rakyat-rakyat jelata, jelis. Sesungguhnya rakyat-rakyat jelata itu dahulu seperti bimasabah, maksudnya sekedudukan seperti sawah. Apa sawah kita? Nah, ladang atau sawah atau ladang yang memberikan hasil kepada pemerintah kerajaan. Mereka hanya menjadi seperti sawah atau hanya jadi lembu perah, susunya diambil terus itu. Wal hukumati kana tastakhdimuha maladzat, tasdid ya zatnya, syahawat jamak. Sedangkan pemerintahnya, kerajaannya hanya menggunakan rakyatnya, itu kembali ke ra'ayah. Tastakhdimuha, hanya mengkhidmatkan ra'ayah pada kesenangan-kesenangan mereka, maladzati haha hukumat. Jangan salah, ini haha sama-sama haha tapi beda dhamir. Mereka mengeksploitasi. Wah, ini bahasanya. Istikhdam. Mereka memanfaatkan rakyat mereka hanya untuk kesenangan mereka dan syahwat keinginan mereka. Hukumat ini jahat memang. Wa raghaibiha, kesenangan-kesenangan mereka. Kelezatan-kelezatan, syahwat, raghaib. Terus jauriha. Kezaliman dan tirani mereka. Tahu tirani? Nggak tahu. Ya tirani lah, kediktatoran itu. Tirani, penindasan, udwan. Terus yata yatakhabbatun, ada taknya. Dan adapun orang-orang banyak masyarakat ketika itu, mereka dalam kebutaan. Yatakhabbatun itu berbuat, asalnya yatakhabbat itu berbuat serampangan, tak tentu arah. Itu yatakhabbat. Kalau kita tiba-tiba mati lampu, mati listrik, elektrik, gelap. Nah, itu antum gini. Nah, itu namanya takhabbat kalau secara bahasa Arab. Maksudnya mereka tuh hidup dalam kebutaan. Hidup sembarangan dalam kebutaan mereka. Wa dzulmu yanhattu alaihim min kulli janib. Sedangkan kezaliman senantiasa turun kepada mereka dari segala penjuru. Wa ma fi istita'atihim atadzammur wa syakwa. Dan wa ma fi istita'atihim atadzammur wa syakwa. Dan hanya ada pada kemampuan mereka
itu tadzamur dengan syakwa. Tadzamur itu kegondokan, kekesalan dengan syakwa, dengan pengaduan. Hanya mampu itu saja. Balkanu yusamunal khosfa wal jaura wal adzaba alwanan sakitin. Bahkan mereka itu mendapatkan khosaf. Asalnya khosaf itu dimasukkan ke dalam tanah asalnya, penguburan. Maksudnya mereka mendapati penindasan, kemudian kezaliman, penganiayaan, azab, siksaan, berbagai macam. Alwanan maksudnya berbagai warna, maksudnya berbagai macam bentuk penindasan, penganiayaan, kezaliman. Sakitin, mereka diam saja, tak boleh melawan. Faqad kanal hukmu istibdadiyan. Pemerintahan ataupun kerajaan ketika itu sangat bersifat diktator, sangat bersifat kita kuku besi, itu bahasa Indonesia. Kuku besi itu kinayah, betul-betul tidak boleh dilawan. Wal huququ dha'i'atan mahduratan, sedangkan hak-hak mereka itu tersia-siakan dan dihilangkan. Yang perempuannya mau diambil-ambil, mau dibunuh-bunuh, mau dipekerjakan. Itu yang dekat dengan keadaan politik dekat dengan ajanib. Amal qabailul mujawiratu li hadhil aqtar. Ada lagi tafaqul 8? Ada lagi tafaqul 8 yang belum baca? Tak ada? Habis? Ammal qabailul mujawiratu li hadhil aqtar fakanu mudhabdhabina tataqadhafuhumul ahwa'u wal aghradu. Adapun kabilah-kabilah suku-suku yang berdampingan dengan area ini, dengan 3 area ini, mereka itu terombang-ambing, mudzabzab, lama ahaula wa lama ahaula, itu mudzabzabin, terombang-ambing. Tataqadzaf, mereka terbawa-bawa, terlempar-lempar dengan berbagai kepentingan dan tujuan. Asal daripada qadzafa itu melempar. Jadi taqadzafa, saling melempar. Jadi saling terlempar, tataqadzaf. Bahasa beliau ini luar biasa ya. Orang India bahasa Arabnya kok lebih bagus dari orang Arab. Biasanya begitu. Tataqadzafumul ahwa wal aghrad. Banyak kepentingan. Jadi kalau ada, tergantung kepada ketuanya. Kalau ketuanya ada kepentingan dengan dunia luar, mereka dimanfaatkan untuk dunia luar, begitulah. Tergantung siapa yang berkuasa. Marratan yadkhuluna fi ahli al-Iraq wa marratan yadkhuluna fi ahli Syam. Kadang-kadang mereka masuk ke dalam penduduk Irak, maksudnya mereka bergabung dalam penduduk Irak. Kadang-kadang mereka ikut bergabung kepada penduduk Syam. Wa kanat ahwalul gabaili dakhilal jazirati mufakkakatal awsal. Ya Allahu akbar bahasanya. Dan keadaan-keadaan kabilah yang ada di dalam jazirah Arab itu mufakkakatal awsal, tidak memiliki akar. Asal dari fakka yafuku itu mematahkan, melepaskan. Jadi mufakkakatal awsal, awsal itu maksudnya asalnya itu urat-uratnya itu ataupun akar-akarnya. Jadi mereka tidak memiliki pondasi yang kuat. Mereka tidak memiliki ketetapan, gitulah. Keadaan mereka itu tidak memiliki kekuatan. Taghlibu 'alaiha al-munaza'atul qabaliyah. Mereka ini tidak punya kekuatan yang kuat. Mufakkakatul awsal, tercabut akar-akarnya, maksudnya bahasanya itu kan luar biasa ini. Taghlibu 'alaiha al-munaza'atul qabaliyah. Mereka ini terkalahkan dengan mengalahkan atas mereka terkalahkan dengan
perseteruan sesama kabilah. Itu ya jelas, hidup tuh perang aja. Wal ikhtilafatul unsuriyatu wad diniyah, dan perbedaan ras dengan agama, keyakinan. Hatta qala natiquhum, sehingga orang yang bercerita tentang mereka tuh bersyair, wa ma ana illa min ghaziyatin in ghawaitu wa in tursyad ghaziyatun ursyadu. Aku tidaklah termasuk daripada ghaziyah. Apa ghaziyah ini? Tersebut ghaziyah. Tidak ada. Ghaziyah. Aku tidaklah termasuk daripada, asal daripada ghaziyah. Ghazi itu pemimpin, kumpulan yang istimewa. Aku bukanlah, wama ana illa min ghaziyatin. Tidaklah aku kecuali hanya daripada pengikut para pemimpin. In ghawaitu. Kalau mereka kalau mereka sesat, aku akan sesat juga. Wa in tursyad ghaziyatun ursyadu. Kalau mereka dapat petunjuk, kalau pemimpin itu dapat petunjuk, aku pun dapat petunjuk juga. Kalau mereka benar, aku pun benar juga. Ketika mereka tersesat, aku tersesat. Ini menceritakan keadaan zaman itu. Well, kalau mereka katakan berdamai, damai. Kalau mereka mau perang, perang. Itu keadaan politik zaman itu di Jazirah Arab. Walam yakun lahum malikun yud'imu istiqlalahum. Mereka tidak memiliki raja yang dapat memperkokoh kemerdekaan mereka. Au marji'un yarji'una ilaih. Mereka tidak memiliki rujukan untuk mereka merujuk. Wa ya'tamiduna alaih, yang mereka jadikan sandaran waqtas syada'idi, pada waktu sulit. Semuanya mau jadi raja. Gimana? Wa amma hukumatul Hijaz, adapun pemerintahan di Hijaz itu sendiri, Arab Saudi sekarang, faqad kanat tanzuru ilaihal arabu nadhrata taqdirin wahtiramin. Dahulu orang-orang Arab melihat bangsa Arab lain, melihat kepada mereka, hukumah Hijaz itu, kerajaan Arab itu, kerajaan Hijaz itu, orang-orang Arab lainnya melihat mereka dengan pandangan takdir, pandangan penghormatan dan pemuliaan. Takdir itu memberi kemuliaan. Al-qadar itu artinya kemuliaan, boleh ya. Takdir itu artinya penghormatan dan pengagungan dan penghormatan. Wa yarawnaha qadatan wasadanatal markazid dini. Qadata wasadanatal markazid dini. Mereka memandang hukumah Hijaz ini sebagai pimpinan dan penjaga pusat agama. Karena Mekah, pusat agama mereka, semua bangsa Arab, orang-orang Arab hajinya ya ke Mekah dan sekitarnya. Mina, Muzdalifah, atau sebut dengan Jumat kemarin. Wa kanat tilkal hukumatu fil haqiqati khalitan minas sadarati dunyawiyyati wal hukumiyati wa zi'amati diniyah. Padahal kerajaan Hijaz itu pun sebenarnya bercampur antara kepentingan duniawi dengan kerajaan dan kepemimpinan agama. Jadi mereka memang seolah di mata orang mereka ini kuat agama, penjaga agama, padahal ujung-ujungnya pun ya pasti ada kepentingan dunia dan kepentingan politiknya. Hakamat bainal arabi bismi zi'amati diniyah. Mereka memutuskan suatu perkara antara bangsa Arab dengan nama kepemimpinan agama. Wa hakamat fil harami wa ma walahu, dan mereka memimpin
tanah haram dan juga yang sekitarnya itu bisifatiha hukumatan, sebagai berperan sebagai kerajaan. Tusyrifu ala masalihil wafidina ilal bait. Karena mereka yang tujuannya mereka untuk memperhatikan, tusyrif dari kata asyrafa ala itu memperhatikan, memeriksa. Makanya ada bahasa musyrif. Musyrif ma'had itu artinya pengawas, pengontrol, supervisor. Itu musyrif bahasanya sekarang. Tusyrif ala masalihil wafidin ilal bait. Tugas pemerintahan atau kerajaan Hijaz ini adalah mereka mengontrol kepentingan, keperluan, kemaslahatan orang-orang yang datang ke Ka'bah. Wafidin wa tunafidhu hukma syariati Ibrahim. Mereka ini menjalankan hukum syariat Nabi Ibrahim. Wa kanat laha minad dawairi wat tashkilati ma yushabihu dawairal barliman. Mereka memiliki bentuk dan corak kerajaan yang serupa dengan corak parlemen. Corak itu jenis, itu bentuk ya, bentuk parlemen atau struktur parlementer kalau bahasa Indonesia begitu. Struktur itu dawair. Tashkilat itu bentuk, bukan tashkilan tabligh, bukan tashkilat. Maksudnya bentuknya. Kama aslafna, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Walakin hadhil hukumatu kanat dhaifatan. Tetapi pemerintahan ini sebenarnya lemah. La taqdir ala hamlil abai. Tidak mampu untuk mengemban beban. Aba itu artinya amanah, maksudnya tugas. Abai itu maksudnya beban, tugas. Kama waddaha yaumu ghazwil ahbash. Sebagaimana diperjelas oleh peristiwa peperangan orang-orang Habasyah. Dan mereka kalah dengan Habasyah kan. Berarti sangat lemah asalnya gitu. Diyanatul Arab. Keyakinan bangsa Arab. Tafaqut 7. Mana Tafaqut 7? Angkat tangan. Tafaqut 7. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang? 6, 7. Nah, dari ente dulu. Siapa namanya ente? Denish. Diyanatul Arabi. Ya. Kana. Mu'zam. Bidaini lagi. Mempunyai utang Nabi Ibrahim. Nasya'at. Fi'il. Nah, dzurriyatuhu dari fa'il dari nasya'at. Kalau ketemu fi'il maklum tuh cari fa'ilnya dulu. Wantasyarat. Ya, mu'zam. Ini bahasa sering ini. Mu'zam itu kebanyakan. Aksar. Mu'zam itu. Kebanyakan bangsa Arab berkeyakinan seperti keyakinan Nabi Ibrahim, beragama dengan agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Sejak berkembangnya tumbuh keturunan Nabi Ibrahim di Mekah, dan sejak mereka keturunan ini, zuriyah ini, tersebar di seluruh penjuru Arab, seluruh pesisir Arab, jazirah, daerah Arab. Terus
Huhahi. Ada semutnya nih. Air ada semut ya? Na'budunallaha. Yuwah. Tauhid. Baca yang betul. Dinihil Hanifi. Dahulu mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah, iltizam, memeluk syariat, berkomitmen, terikat dengan syariat-syariat agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Terus Hanif. Amadu. Dzukkiru bih, ini dalam Al-Quran ini. Ya, hingga tala alaihimul amadu, berjalan lama waktu atas mereka dan mereka melupakan bahagian dari apa yang diingatkan kepada mereka. Hadzan di sini hadzat tauhid. Agama tauhidnya itu, keyakinan tauhidnya itu mereka mulai lupa. Ingatnya Ibrahimnya aja, ingatnya hajinya ya. Tapi tauhidnya malah hadzannya, yang bagian terpentingnya malah lupa. Malah dihilangkan, itu setan itu. Baqiya. Belum ada fa'ilnya lagi. Iddatu. Sya'ira. Kasih betul, kasih baris yang benar bacanya. Tetapi mereka masih, namun mereka masih tersisa di antara mereka ada keyakinan tauhid dan masih ada yang bertauhid gitu maksudnya, dan beberapa simbol-simbol dari agama ini masih ada. Syair, syiar, simbol-simbol agama ini masih ada. Huyai. Ra'isu Khuza'ah. Ini diingat nama ini. Hingga akhirnya datanglah Amr bin Luhai, tokoh pimpinan dari Khuza'ah. Udah cukup. Siapa lagi ikutnya? Si Mubarak Furi. Amrin. Dan dulu si Amr bin Luhai ini Al-Khuza'i, dulu ia tuh hidup qad nasya'a ala amrin azim. Dia hidupnya itu dengan sifat yang agung. Hidupnya dia itu sifat yang agung bagaimana? Min itu menjelaskan amrin azim. Sifat yang agung yang dia miliki, sifat yang baik itu yang dia miliki itu ma'ruf. Dia suka berbuat baik, sedekah, bahkan memotivasi orang untuk menjalankan agama. Al-hirsi ala umuriddin, memotivasi orang untuk menjalankan agama Nabi Ibrahim. Amr bin Luhai ini. Wah, berarti kan ulama nih kan. Fa'ahabbahun nas. Masya Allah. Orang-orang pun senang sama dia, menghormati dia. Jadi cara mudah untuk mendapatkan simpatik ataupun kecintaan orang itu jadi ulama sebenarnya. Dan mudah sekali menipu. Sangat mudah.
Allah. Allah Allah. Kan mudah aja ini kan. Ada Jibril sana, Allah. Ada Israel kabur dia orang kan. Udah mau mati ya ini. Mudah ya kalau udah orang kalau udah. Yang boleh bicara gitu ulama, mungkin dukun nggak mungkin, bomoh tidak mungkin kan. Terus, nah kan benar, wa fadilil aulia tuh betul ini, mudah sekali ini. Danulahu, mereka mendekat kepadanya, menyangka karena dzanna itu jadi maf'ul min ajli kan. Karena menyangka ada sangkaan dari orang-orang bahwasanya si Amr bin Luhai ini termasuk dari tokoh besar ulama dan wali. Jadi ada yang mewalikan, mensok-sokan wali itu dari keturunnya Amr bin Luhai itu. Mensok-sokkan dirinya wali itu. Terus. Nah, kayak Samiri dah nih mulai ini. Dia pergi ke Syam, terus Ausana, mereka melihat orang-orang menyembah patung. Padahal tadinya masih zaman Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim tak ada patung. Terus fastahsana hakon, maka ia menganggap itu bagus karena pakai akal kan. Betul juga, kita perlu media. Media tuh perlu ada perantara untuk berhubungan dengan Tuhan. Bagus juga nih. Medianya itu orang-orang soleh dijadiin patung. Wa dhannahu haqqa, menyangka itu benar. Mahal. Rusuli wal kutubi, lama kali. Bahwasannya, dan karena alasannya itu tempat. Syam itu kan tempat diturunkannya para rasul dan kitab-kitab. Syam itu masuk di dalamnya kan Palestina, Suriah, Palestina itu masuk di dalamnya. Jadi ini kan tempatnya para nabi nih, tempat diturunkannya kitab-kitab Allah. Berarti di sini lebih murni agamanya. Sama kayak orang pergi ke sana, ke mana? Ke Mekah, Madinah, ini tempat asli nih, murni agama Islam yang murni ya ini. Akhirnya Wahabong. Jadinya Wahaboy, Wahab girl. Karena ngelihatnya tempat. Kebenaran itu bukan dari tempat kan gitu. Nah, ini karena Amr bin Luhai itu. Terus faqadima bihubal. Maka datanglah si Amr bin Luhai ini bawa Hubal. Hubal itu patung. Namanya Hubal. Bawa dari mana? Dari Syam. Wallah karim. Karena dia ini ulama, wali kan. Barokah. Gitulah lebih kurang ini kan. Ayo barokah ini. Barokah Hubal. Wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Diletakkannya di dalam Ka'bah pula. Ini pertama kali nih Amr bin Luhai ini. Ahlak. Nah, dia mengajak orang-orang Mekah itu untuk syirik kepada Allah. Karena ini ulama dianggapnya kan wali kan. Fa'ajabuhu. Maka mereka pun menerima dakwahnya ini. An tabi'u, an itu kan masuk ke fi'il. Ahlak. Nah, lam yalbas itu tidak berapa lama, itu bahasanya ya. Lam yalbas kemarin ya. Tsumma lam yalbas ahlu Hijaz, kemudian tidak berapa lama penduduk kota Hijaz mereka mengikuti penduduk Mekah. Orang-orang Hijaz mengikuti Mekah. Sebab ahlil haram. Mereka itu sebab orang-orang Mekah ini pimpinan Ka'bah dan penduduk tanah haram. Dah, berikutnya siapa lagi? Nah, siapa namanya ente? Kemarin kemana? Urusan apa?
Tak izin? Hah? Tak ada izin kan? Kampret. Bangun, berdiri, ente berdiri. Sana, keluar dulu, keluar. Lupa anak pula kan ini, Alif kemarin. Keluar sana. Tulis semuanya dari awal, dari halaman 14, ente tulis dulu. Baru boleh masuk seperti novel. Tulis muka surat 14 sampai nanti belajar terakhir kita. Baru ente boleh masuk. Sana. Tulis bahasa Arab dan terjemahannya. Kampret. Hubal. Terus. Siapa lagi? Hasan apa ente? Hasan Mustafa. Satu lagi ada Hasan apa? Mana Hasan Dewi yang mana tuh? Ente. Ya, Hasan Mustafa. Nih, Anda suruh keluar ente, ngapain di sini? Sana. Terus. Insanin. Hubal tuh dibentuknya itu dari akik merah, kan mempesona ini kan. Bentuknya seperti orang. Terus maksuro. Patah tangan kanannya. Orang Quraisy mendapati bentuk Hubal udah seperti itu. Dari sononya begitu maksudnya. Dari Syamnya tuh dibawa tangannya patah. Tapi hebatnya ini si Amr ini ya. Kata-kata seperti apa yang meyakinkan orang Mekah sehingga mau nyembah Hubal? Jelas-jelas tangannya patah. Jadi itu yang memang ilham dari setan betul memang. Jadi boleh sampai mempengaruhi orang-orang Mekah itu sehingga menyembah patung dan patungnya tangannya patah lagi itu kan. Seperti apa itu kan ininya? Kata-katanya sama seperti Samiri itu. Kalau Samiri kan jelas dia. Ini saya mengambil tanahnya dibuat dari jejak langkah, jejak kakinya min athari Rasul, dari jejak kakinya Jibril. Terus boleh bersuara lagi. Suara apa? Sapi apa? Angel. Anak lembunya itu, patung anak lembunya boleh bersuara karena dibuat ada rongganya. Jadi ada mungkin lah gitu. Ini magic, ini bagus, ini aneh. Tapi kalau Hubal ini seperti apa coba ini kan? Sangat tidak logik sebenarnya. Tapi itulah setan ya, luar biasa. Bravo. Setan ini luar biasa, maaf. Terus. Nah, mereka buatkan tangan dari emas. Jadi udahnya akik terus dibuatkan tangan dari emas lagi. Allahu Akbar. Terus. Akdasah indahum. Nah, ini Hubal ini patung pertama orang musyrik paling agung dan paling suci menurut mereka. Namanya Hubal. Terus lanjut San. Manatu. Yang paling lama, patung yang paling senior ini adalah Manat. Setelah Hubal itu ada disebut Manat. Kanat. Hudzailin benar. Wa Khuza'ata. Nah, Khuza'ah, Manat ini diperuntukkan untuk suku Hudzail dengan Khuza'ah. Bil Mushallal. Hadwa. Wal Mushallal saniyatu jabalin yahbitu minha ila Qudaid. Adanya letaknya Manat itu di tempat namanya Mushallal. Mushallal itu adalah bukit gunung yang mengarah ke arah Qudaid, nama tempat juga.
Nah, musyallal ini ala sahilil bahril ahmar. Berada atau bukit ini berada di tempat ini tuh berada di pesisir Laut Merah. Dekat dengan Laut Merah. Pantai Laut Merah. Di sekitar mengarah ke arah Kudaid. Terus tsumma takhadzul lata fi Taif. Baru mereka membuat patung namanya Lata. Manat baru Lata. Ini adik ketiga ini untuk orang-orang Taif. Wa kanat li Tsaqif. Taif itu nama tempat. Di Taif, diletakkannya di Taif, dan ini milik Bani Tsaqif. Wa kanat fi maudhi'i manarati Masjid Taifil Yusra. Dulu itu adanya di tempat menara masjid sebelah kiri. Masjid Taif sebelah kiri. Tsumma takhadzul Uzza, ini adik keempat, adik ketiga. Biwadi Nakhlati Syamiyah, yang berada di lembah kebun kurma Syamiyah. Fauqa Dzati Irik, tempatnya berada atas sedikit dari Dzatu Irik. Wa kanat li Quraisy, Uzza ini milik Quraisy, wa Bani Kinanah ma'a katsirin minal qabailil ukhra, disertai banyak suku-suku lainnya. Allah. Ya, lanjut. Siapa tadi? Al-Faqih 7 lagi. Mar. Ya, 3 patung ini itu menjadi patung terbesar bangsa Arab. Manat, kemudian Lata, kemudian Uzza. Kebanyak mulai merebak, mulai menyebar kesyirikan di tengah-tengah bangsa Arab. Dan banyak patung-patung di setiap negeri, di setiap daerah, tiap area, tiap daerah ada patung sendiri. Yuzkar Amra ibna Anna, Amra ibna Luhayyin kana lahu ru'ya minal jin, diperlihatkan jin. Katanya itu yuzkaru itu dikatakan, dikisahkan Amr bin Luhai ini diperlihatkan jin. Terus Suwa Madfu Natun bijadah, jangan habis sini mubtada khobar belum ada. Dan si jin ini memberitahu kepada Amr bahwasanya ada beberapa patung kaumnya Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, ditanam di Jeddah. Terus maka dia mendatangi dan membongkarnya. Membongkar apa? Membongkarnya. Tihamah, kemudian dibawa ke Tihamah, ke ini, kemana? Ke Mekah. Dia bawa itu patung-patung itu, patung-patung yang ini harta karun, harta kaum Nuh. Terus ketika haji, perwakilan-perwakilan kabilah itu dia berikan kepada perwakilan kabilah-kabilah. Ada yang dapat Wad, ada yang dapat Suwa, ada yang dapat Yahud, ada yang dapat Ya'uq, ada yang dapat Nasr. Ada 5 patung. Fadhabat biha ila autaniha. Akhirnya mereka kabilah-kabilah ini membawa patung-patung itu ke negeri masing-masing. Berikutnya si siapa? Fathi.
Wadun. وأما ود فكانت لكلب Hmm. بجرش بدومة جندل من أرض الشام مما يلي العراق Mimma yalil iraqa. وأما سواء Untuk Wad itu jadi milik Bani Kaleb, berada di Jarash Daumatul Jandal, satu negeri Syam, itu masuk bagian kawasan Syam yang ke arah Irak. Mimma yalil Irak itu maksudnya yang ada di dekat Irak atau ke arah Irak. Bahagian negeri Syam namanya Jarash. Adapun Suwa, وأما سواء فكانت لهذيل ابن Mudrikah. بمكان يقال له رهات من أرض الحجاز Nah, itu diperoleh Suwa oleh Bani Hudzail di tempat namanya Ruhat dari kawasan Hijaz. Min jihati sahil bigur bi Bekah, dari arah pesisir Laut Merah, maksudnya di dekat pantai Laut Merah, dekat dengan Mekah. Yaghuth, وأما يغوث فكانت لبني لطيف Yaghuthu, ini ghairu munsharif kalau Yaghuth karena dia bentuknya fiil, sighotnya sighot fiil. وأما يغوث فكانت لبني لطيف Min Bani Murad. من بني مراد بالجوف عند سبأ Di sana, di Yaman sana. Juruf. Untuk Yaghuth itu menjadi milik Bani Ghutaif di daerah namanya Juruf di dekat Sabak, dekat Yaman. وأما يعوق فكانت لهمداني في قرية Di Hamdana. لهمدانة في قرية Ti في قرية خيواني Khaywana. Kalau ada alif nun tuh belakang tuh udah ghairu munsharif. في قرية خيوانة من أرض اليمن Yaman juga Hamdan, untuk Ya'uq kepada Hamdan di Khaywan di negeri Yaman. Terus وخيوانة Nu وخيوانة Nun. بطن من همدان Nah, salah satu keluarga Hamdan. Khaywan itu asalnya itu juga termasuk bagian keluarga suku dari Hamdan, turunan dari Hamdan. Wa amma Nasrun. وأما نصر فكانت لهمير Nah, hati-hati Hamir keledai. Maka dia menjadi milik Himyar. Alizil Kila di negeri Himyar atau di kampung Himyar. Terus waqad ittakhadhu وقد اتخذوا لهذا hadhihi لهذه الطواغية tawaghiti بيوت togut, jamaknya tawaghit, togut, buyutan. بيوتا كانوا يعظمونها كتعظيم الكعبة Dan mereka membuatkan untuk togut ini, togut itu semua yang disembah selain Allah, namanya togut. Semua berhala-berhala ini tuh dibuatkan rumah. Mereka mengagungkan rumah itu seperti mengagungkan Ka'bah. Jadi kuil. Terus وكانت لها سدنة وحجابا kanat laha sadanatan wah hijaban, sadanatun kali, wah hijabun. Kanat, dan mereka si tawaghit ini atau rumah-rumah ini laha ili hadhil buyut, rumah-rumah kuil, rumah-rumah berhala ini tuh memiliki penjaga, memiliki tim security. Keren kali. Wakanat, وكانت تهدى لها كما يهدى للكعبة diberi hadiah sesajen tadi kita sebut. Kalau di Indonesia sebut sesajen. Sesembahan persembahan dihadiahkan kepada rumah ini sebagaimana dihadiahkan kepada Ka'bah. مع اعترافهم بفضل الكعبة عليها Tapi tetap mereka tetap mengakui dengan kemuliaan Ka'bah lebih mulia daripada rumah-rumah berhala ini. Fadli ala, lebih mulia daripada rumah-rumah. Terus berikutnya siapa? Tafaku 7. Siapa namanya Teh? Amin. Ente Amin yang mana nih? Amin yang kemarin kah? Kemarin gaib ya? Hah? Amin kemarin masuk tak? Ini Amin keluar nggak?
Ente amin keluang. Kemarin yang anak cari itu amin mana? Hah? Sekarang hari apa sih? Isma nggak ada ini, ghaib nih Isma nih. Ini amin tafakulapan tuh beda lagi. Lain. Kemarin tuh mana yang kemarin? Yang kemarin mana? Amin bukan? Yang ghaib? Bukan? Ghaib masa apa? Petang? Coba tengok. Mana catatannya? Itu yang ghaib kemarin nggak? Petang. Pukul 12. Pukul berapa? Tak ada ghaib kemarin. Oke, type. Baca terus. Dan berjalan, maksudnya berlaku suku-suku lainnya dengan gaya yang sama, dengan cara hidup yang sama. Artinya mereka semua nyembah berhala. Fatakhadat laha asnaman alihatan wa banat, bintu lagi. Banat, ittakhadat wa banat. Dibetulkan, ente punya baris. Diam aja udahnya. Rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, itu namanya. Udahnya tidak tahu bahwa ente tidak tahu, gitu lagi. Udahnya bodoh kalau ente itu bodoh tuh kan. Kemudian mereka tuh kabilah-kabilah yang lain mengikuti. Mereka membuat patung sendiri sebagai Tuhan. Mereka membangunkan untuk patung-patung itu rumah-rumah seperti itu juga. Seperti rumah-rumah lain. Zul, ada zul kok khalasota tuh. Din, sin. Mujailata. Di antara patung-patung itu ada yang namanya Dzul Khalasoh. Nah, itu milik kampungnya Abu Hurairah, Daus. Ad-Dausi itu. Kabilah Daus, Khos'am, Bujailah, bibiladihim min ardil Yaman. Di negara mereka di Yaman sana. Terus Tabalah. Tabalata. Nah, di kampung namanya Tabalah, antara Mekah dan Yaman. Terus ya, Filsu, Toyi, Waman, Jabli, Jabalai, Toyi lagi, Toyiin. Susah kan? Nah, makanya jangan pelangap-longo aja. Pelangap-longo tuh termenung aja, tuh pelangap-longo namanya. Pelangap-longo. Namanya Jabalai Toyi, dua gunung Toyi, namanya Salma dengan Aja. Fils itu nama ininya, nama patungnya Dzul Khalasoh. Kemudian ini berikutnya ada patung di antara yang disebutin itu namanya Fils. Itu milik At-To'i, Bani Toyi. Dan orang-orang yang di dekat dengan Bani Toyi yang ada di antara dua gunung Toyi, Gunung Salma dengan Gunung Aja. Ini sudah diceritakan sebelumnya, ada dua gunungnya Bani Toyi itu. Wa kana minha Riyam. Di antaranya lagi ada berhala namanya Riyam atau Royam. Baitun bison'a li ahli Yama wa Himyar. Ini satu kampung di Son'a milik Riyam, itu milik ahli Yaman dan Himyar.
Wa kanat minha ridho atau rodho. Entah ini nama berhalanya atau nama rumah patungnya, antara dua lah itu. Itu suatu rumah atau suatu, kita mungkin sebut kuil gitu ya. Kuil Bani Robi'ah, kuil atau kuil, sini kuil juga. Kuil ya, rumah berhala tuh kuil ya. Milik Bani Robi'ah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid. Kemudian Manat ibni Taim. Wa kana minha Al-Ka'abat. Di antara nama patung atau nama rumah patungnya juga berikutnya Al-Ka'abat. Ada Dzul Khalasa, Fils, Ridho atau Rodho, Riyam, Ka'abat. Li Bakrin wa Taglib ibni Wa'il, milik suku Bakar dan Taglib, keturunan dari Wa'il. Wali Iyad Bisandat, dan juga milik suku Iyad di kampung namanya Sandat. Tah di mana nggak tahu lah. Wa kana li Dausin aidon sonam yuqalu lahu Dzul Kaffaini. Nah, ini suku Daus juga memiliki patung lain yang disebut dengan Dzul Kaffain. Wa li Bani Bakrin wa Malikin wa Mulkan abna'i Kinanata sonamun. Bani Bakar, Bani Malik, Bani Mulkan, itu keturunan dari Kinanah, itu juga punya patung sendiri. Yuqalu lahu Sa'ad, nama patung-patung ini. Wa kana liqaumin min Udhrah sonamun yuqalu lahu Syams. Ya, kaum dari Adhrah, Bani Adhrah atau Bani Udhrah, itu juga punya patung namanya Syams. Wa kana li Khawlan sonamun. Bani Khawlan, kampung Khawlan juga punya patung sendiri. Yuqalu Yanis. Namanya Yanis. Terserah mereka lah mau namakan apa lah kan. Terus. Siapa lagi? Tafaku 7. Ya. Si Bilal. Til. Daurul Asnam. Daurul Asnami Fijr. Dan begitulah tersebarnya patung-patung itu dan peran patung-patung tersebut di Jazirah Arab. Dan sampai setiap kabilah tuh punya patung, ada patung setiap kabilah. Bahkan di setiap rumah ada patungnya lagi, bikin patung-patung di rumah. Adapun Masjidil Haram mereka lebih penuhkan lagi dengan patung-patung, lebih banyak lagi. Ketika Rasulullah SAW membuka kota suci Mekah, haula, beliau mendapati sekitar Ka'bah saja ada 360 patung. 360 patung, sehari satu patung. Setahun gantian, dia disembahnya setahun sekali baru dapat giliran. Masya Allah. Terus bi'ud din fi beliau menusukkan patung-patung itu. Nabi ketika masuk ke sana, ke Masjidil Haram, beliau tusukkan patung itu dengan kayu kecil, bi'ud, dengan batang kayu di tangannya sampai jatuh. Hanya dengan batang kayu aja patung sebesar itu jatuh. Nah, ini mukjizat. Fa ukhrijat, patungnya ukhrijat. Wa hurriqat. Nah, setelah itu patung itu diapakan? Dikeluarkan dari, setelah jatuh dikeluarkan dari masjid, dibakar. Ini lambang kesyirikan itu dibakar. Termasuk kita kalau ada apa? Jimat-jimat. Jimat itu bahasa kita apa? Azimat-azimat itu dibakar. Karena itu kadang-kadang yang mencegah macam-macam. Terus
Nah, di dalam Ka'bahnya sendiri itu juga ada patung-patung lagi dan ada gambar-gambar, lukisan-lukisan. Lebih parah ini. Ada patung gambar Nabi Ibrahim sesuai bentuk Nabi Ibrahim katanya. Wa biyadihimal azlamu. Nah, ada patung bentuknya Nabi Ibrahim, patung bentuknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Di tangan patung dua ini ada azlamnya. Azlam itu yang undian tadi itu. Azlam itu undian nasibnya. Jadi kata Nabi itu bohong itu. Kadzabu ala Ibrahim wa Ismail. Mereka itu berdusta atas nama Nabi Ibrahim dan Ismail. Nggak pernah Nabi Ibrahim Ismail itu undi nasib, mengundi takdir dengan azlam itu, dengan anak panah yang diletakkan di qidah tadi itu namanya azlam. Nggak pernah. Waqad uzilat hadhil asnamu muhiyat. Ya, dan dihilangkan ini patung, dihapus, dipadamkan lukisan-lukisan itu juga di hari Yaumul Fathi Makkah, Yaum Fathi Makkah. Kalau ada mungkin kita boleh tengok macam mana gambar Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mukanya gitu. Terus sudah. Mana lagi tafaqut 7? Ya, belum ya? Ya, Iskandar. Ghayyihim. Akhara. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جسوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا tufna tofa ya tufu tufna bih. Dan berkelanjutan, manusia itu berlanjut pada kesesatan mereka. Tamada, berkepanjangan. Orang-orang masyarakat ketika itu berkepanjangan pada ghayyihim, pada kesesatan mereka. Ini kesesatan mereka ini nyembah berhala nggak jelas ini. Sampai Sayyidina Abu Roja al-Utaridi, sahabat Nabi itu cerita, dulu kami itu menyembah batu. Kuna na'budul hajar. Tapi kalau kami mendapatkan ada batu yang lebih baik, yang lebih bagus, lebih antik, lebih comel mungkin, maka batu yang lama tuh kami buang, kami ganti dengan batu baru. Masya Allah, ini lucu juga ini. Maka kalau kami sudah batu itu hilang, kami tidak mendapati batu lagi, kami kumpulkan beberapa tumpukan tanah, satu tumpuk tanah kami kumpulkan, satu tumpuk tanah. Kemudian kami bawa kambing di depan tumpukan tanah itu, kami perah susunya kambing tersebut, kemudian nanti susunya dipersembahkan kepada tanah, kemudian kami tawaf mengelilingi tanah tersebut. Nah, ini satu kegilaan yang lucu gitu ya. Gila tapi sadar. Ini. Makanya mereka tuh kalau ingat-ingat zaman jahiliyah tuh pasti tersenyum sendiri mereka. Itu wajar sekali kalau mereka cerita tentang zaman jahiliyah itu, mereka gua bego banget gitu, lebih kurang tuh kalau dulu. Dulu kok bodoh sekali gitu. Seperti antum ingat-ingat zaman antum masih masih jadi santri baru, biasanya kan bodoh-bodohnya kelihatan sekali gitu.
pelangap, pelongo kan. Aduh, saya bodoh sekali ini. Terus secara umum pembahasannya gitu ya. Apa jumlatul qaul itu kita sebut kesimpulannya gitu. Wa jumlatul qauli inna syirka wa ibadatul asnami kana akbar mazharin min mazahir jamak min mazahirin mazahiri min mazahiri mudhaf min mazahiri dini ahli jahiliyati alladzina kanu yaz'umun. annahum ala dini Ibrahim alaihissalam. Nah, kesimpulannya sesungguhnya kesyirikan dan penyembahan berhala ini adalah fenomena terbesar di antara fenomena-fenomena penampakan-penampakan agama jahiliyah. Yang mereka menyangka mereka itu berada di atas agama Ibrahim. Mereka menyangka, mereka ingat mereka ini ada di atas agama Nabi Ibrahim. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyaw wala Nasraniyyaw walakin kana hanifan muslima. Sama Allah dibantah. Amma siapa lagi? Tafakkur 7. Ada lagi? Tafakkur 7. Tafakkur 7,5. Karena ada yang tidak jelas ini tafakurnya. 7,5. Jangan tersinggung Sal. Amma fikratu syirki wa ibadatul asnami faqad nasya'at fihim al-asasi si annahum. Adapun pemikiran syirik dan penyembahan berhala ini bertumbuh di tengah-tengah mereka dengan dasar ala asasi annahum jadi mudhaf ilaihnya. Dengan dasar bahwasanya mereka lamma ra'awul malaikata war rusula wan nabiyina, ketika mereka melihat para malaikat, para rasul, para nabi, wa ibadallahis salihin minal awliya'i wal atqiya'i wal qa'imina bi a'malil khair. Mereka melihat para hamba-hamba Allah yang soleh, para wali-wali dan para orang bertakwa dan orang-orang yang mengamalkan ajaran agama yang benar. Lamma ra'auhum, ketika mereka melihat para wali-wali itu, annahum aqrabu khalqillahi ilaih, bahwasanya mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang paling dekat kepada Allah, ilaihi ilallah, wa akramuhum darajatan wa a'zamuhum manzilatan indahu, dan mereka melihat para wali-wali, orang-orang soleh, para nabi-nabi ini adalah makhluk Allah yang paling mulia derajatnya, paling agung kedudukannya di sisi Allah, indahu indallah. Wa annahum qad zaharat ala aidihim ba'dul khawariqi wal karamati, dan bahwasanya mereka tampak di tangan mereka sebahagian hal-hal pelik, khawariq dan karomah. Hal-hal yang pelik, hal-hal yang janggal itu namanya khawariqul adat, yang bertentangan dengan kebiasaan. Dhannu annallaha a'tahum syai'an minal qudrati wat tasarrufi. Mereka ahli jahiliyah menyangka bahwasanya Allah telah memberikan kepada para wali-wali itu atau para nabi-nabi itu sedikit dari kemampuan dan tasarruf dan keleluasaan fi ba'dil umur, pada sebahagian perkara, allati takhtassu billahi subhanahu wa ta'ala, yang khusus Allah miliki. Yang Allah miliki itu diberikan sedikit keleluasan kepada mereka. Wa annahum li ajli tasarrufihim hadza, dan bahwasanya para wali-wali itu karena disebabkan keleluasaan mereka ini, wali ajli jahihim wa manzilatihim indallah, dan karena kedudukan dan posisi mereka di sisi Allah yang dekat dengan Allah itu, yastahiqquna an yakunu wusata'a bainallah. Mereka berhak, wali-wali ini memiliki hak untuk menjadi perantara-perantara antara Allah wa baina ammati ibadihi,
dan di antara hamba-hambanya Allah. Fala yanbaghi li ahadin, maka tidak layak, tidak patut untuk seorang pun an ya'ridha hajatahu 'ala Allah, menyampaikan hajatnya kepada Allah. Tadi salah baca. Mana tadi? Illa biwasitati haula'i, kecuali dengan perantaraan mereka. Li'annahum yashfa'una lahu 'indallah, karena para wali-wali itu memberi pembelaan, memberi syafaat pertolongan untuk orang yang meminta lahu di sisi Allah. Wa annallaha la yaruddu syafa'atahum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak pembelaan mereka li ajli jahihim, karena kedudukan mereka di sisi Allah. Kadzalika la yanbaghil qiyamu biibadatillah, begitu pula tidak layak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah illa biwasitati haula'i, kecuali dengan perantaraan para wali-wali, orang-orang soleh itu. Li'annahum, karena mereka, bifadli martabatihim, dengan kelebihan kedudukan mereka di sisi Allah, saufa yuqarribunahu ilallahi zulfa, akan mendekatkan dirinya, orang yang jahili yang menyembahnya itu akan mendekatkan orang yang menyembahnya kepada Allah dengan lebih dekat. Zulfa ay qurba, lebih akrab, lebih dekat. Nah, ini keyakinan yang seperti ini yang salah. Yang salah itu yang la yambagil qiyam bi ibadatillah. Kalau menyampaikan hajat itu boleh-boleh saja. Para sahabat pun begitu kepada Nabi. Walamma tamakkana minhum hadzal dhannu, ketika telah menguat prasangka seperti ini dari diri mereka, warasakha fihim hadzal i'tiqadu, dan telah menancap di dalam diri mereka keyakinan ini, ittakhaduhum awliya'a, mereka jadikan berhala atau orang-orang soleh itu sebagai wali. Wa ja'alahum wasilatan fima bainahum wa bainallah, mereka jadikan para wali-wali itu wasilah, perantara antara diri mereka dengan Allah. Wa hawalut taqarruba ilaihim, dan mereka berusaha mendekatkan diri kepada wali-wali itu. Bikulli, hati-hati ya, humnya ini beda nih, domirnya. Hawalu, orang-orang jahiliyah itu. Ilaihim, ilal awliya tadi. Bikulli ma ra'auhu min asbabit taqarrubi, dengan segala cara yang mereka anggap termasuk sebab-sebab bisa boleh mendekatkan diri. Fana, maka contoh pendekatan diri mereka kepada patung-patung wali ini, fana hatu limu'dhamihim suwaron wa tamathila. Cara pendekatan dirinya, mereka memahat untuk kebanyakan wali-wali itu, mu'dham, kebanyakan wali-wali atau orang-orang soleh itu mereka pahat patung-patung dan mereka ukir tulisan lukisan-lukisan, imma haqiqiyatun tutabiqu suwarahum, ya imma bentuknya itu sebenarnya memang patungnya itu sesuai, wajahnya sesuai atau badannya sesuai, tutabiq etuafiq, menyesuaikan dengan fisikal mereka, fisikal wali-wali itu, allati kanu alaiha, yang mereka miliki. Wa imma khayaliyatun, dan terkadang bentuknya itu hanya sifatnya fantasi. Khayaliyah, apa fantasi? Khayalan, hanya fantasi yang tutabiqu ma takhayyalu lahum minas suwari fi adhanihim, yang menyesuaikan dengan bentuk hayalan yang mereka hayalkan untuk para wali-wali itu daripada bentuk-bentuk yang ada dalam minda mereka.
Wa hadhihi suwaru wat tamathilu hiyallati tusamma bil asnam. Dan patung-patung, gambaran-gambaran dan patung-patung inilah yang disebut dengan asnam, berhala. Warubbama, terkadang lam yanhatu lahum suwaran wala tamathila. Mereka tidak memahat, tidak mengukir bagi wali-wali ini patung atau gambar atau tamathil atau patung. Bal ja'alu quburahum wa adrihatahum wa ba'da maqarratihim wa mawadhi'a nuzulihim wa istirahatihim amakina muqaddasatan. Tetapi mereka tidak buat patung, tetapi mereka menjadikan kubur-kuburnya pusara-pusara. Pusara itu ya sama makam-makamnya dan sebahagian tempat-tempat tinggal mereka dan tempat-tempat singgah dan istirahat mereka, tempat bertapa, tempat berkholwat, tempat zikirnya, mereka jadikan apa? Tempat-tempat muqaddasah, tempat-tempat yang diagungkan dan disucikan. Wa qaddamu ilaihan nudhura wal qarrabin. Mereka persembahkan kepada tempat-tempat ini nazar-nazar dan sesajen-sesajen tadi itu, persembahan-persembahan. Wa ataulaha bi a'malil khudu'i wa ta'ati. Mereka mendatangi tempat-tempat itu dengan amalan-amalan ketundukan dan ketaatan. Mereka zikir di sana, katanya ini, tapi enggak mungkin zikrullah. Wa hadhil adrihatu wal maqarratu wal mawadhi'u hiyallati tusamma bil awthan. Tempat-tempat makam-makam dan tempat-tempat tinggal serta lokasi-lokasi inilah yang disebut dengan awthan. Jadi ada bedanya antara asnam dengan awthan. Kalau asnam itu patungnya dibuat. Kalau awthan itu makam atau tempat-tempat keramat gitu ya. Amma ibadatuhum. Nanti sampai situ aja. Jadi ini mirip-mirip ya, seperti kita ke Wali Songo, seperti kita ke Zambal misalnya itu. Enggak mirip, karena tidak ada sama sekali, tidak ada keserupaan antara ibadah tabaruk dengan ibadah. Itu pembahasannya nanti amma ibadatuhum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.